Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 61 tim 2 KKN UIN Sunan Ampel Surabaya. Melanjutkan program kerja kita yang pertama yaitu tentang kesehatan. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu tentang ekonomi. Ternyata setelah kesehatan, dampak yang paling besar dirasakan adanya COVID-19 ini yaitu dampak di bidang ekonomi. Pada saat ini banyak para pekerja, buruh, ataupun kepala rumah tangga yang mengalami penurunan gaji ataupun bahkan mengalami PHK karena anjuran dari pemerintah yaitu social distancing, sehingga terpaksa harus adanya kebijakan baru, pengurangan karyawan atau bahkan penurunan gaji dan lain-lainnya. Nah, untuk itu kami di sini memberikan edukasi atau memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat di desa yang kami ambil ini, yaitu Desa Tebung, untuk bergerak di bidang bisnis online atau pekerjaan online. Nah, di sini kita menawarkan dua hal. Yang pertama yaitu tentang bisnis rumahan, di mana bisnis ini membuat atau memanfaatkan hasil dari tani. Kebanyakan masyarakat Tebung itu kan pekerjaannya sebagai petani yang tua-tua gitu ya. Itu sebagai petani. Pasti hasilnya juga banyak kan, melimpah seperti singkong, ubi, tomat dan lain-lainnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan para ibu rumah tangga yang ada sekitarnya, yang ada di Desa Tebung itu untuk mengolah bahan mentah itu menjadi bahan jadi seperti makanan ringan dan yang lain-lainnya, karena kebanyakan pada saat ini banyak dari orang-orang itu yang lebih sering memesan makanan itu lewat online, media sosial. Nah, untuk itu kita manfaatkan hal tersebut dengan fasilitas yang telah ada, yang telah disediakan, yang bisa kita gunakan dengan baik dan benar dan efisien, yaitu media sosial itu tadi, untuk lahan perdagangan kita. Nah, yang pertama itu yang ini nanti ada penjelasan wawancara dari mbaknya langsung bersama teman saya, kelompok saya yang lain. Yang kedua yaitu tentang bisnis NASA, di mana bisnis NASA ini juga termasuk bisnis rumahan, tapi bisnis ini ikut atau ada dalam satu naungan mitra usaha yang sangat besar, di mana mereka itu menjual produk kecantikan, kesehatan, bahkan untuk tanaman, untuk hewan dan yang lainnya, semua ada, semua dijual di sana. Nah, tugas kita, jika kita ingin meringankan sedikit beban dari kepala rumah tangga kita, bahkan kepala rumah tangga bukan laki-laki itu juga bisa gabung dalam bisnis NASA ini tadi, karena bisnis ini menurut saya termasuk bisnis yang menjanjikan ya, asalkan kita mau pasti ada jalan ya kan. Untuk penjelasan yang lebih lanjut dari dua strategi yang kami ambil tadi, yaitu tentang bisnis rumahan olahan kue dan bisnis NASA ini, nanti ada penjelasannya langsung dan ada wawancaranya langsung dengan narasumbernya, nanti ada di video selanjutnya setelah video ini bersama teman saya. Pandemi COVID ini sangat berdampak sekali kepada keluarga saya, terutama dalam masalah ekonomi dan pendidikan. Dampak dalam ekonomi tentu saja suami saya tidak mendapatkan pekerjaan, dan masalah pendidikan, anak-anak saya tidak bisa pergi ke sekolah untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Tentu saja saya harus berusaha untuk sehemat mungkin menekan pengeluaran, karena pemasukan sama sekali tidak ada ketika ada pandemi COVID ini, karena suami saya tidak bekerja. Dan saya berusaha untuk mencari pekerjaan sampingan dengan cara membuat kue-kue kering dan membuat tape singkong. Kalau untuk kue-kue kering dan aneka camilan kue kering, itu saya memproduksinya langsung dalam jumlah banyak. Karena kue tersebut kalau saya kemas ke dalam plastik, saya press, itu insya Allah bisa bertahan sampai dalam jangka waktu 1 bulan.
Kalau untuk tape singkong, kalau tidak ada yang pesan, saya tidak memproduksi. Tapi kalau ada yang pesan, baru saya produksi, karena tape tersebut baru bisa dinikmati setelah 2 hari. Untungnya saat ini kita sudah ada media sosial, jadi saya berusaha memasarkan semua produk-produk yang saya olah tadi lewat Facebook, lewat WhatsApp, dan alhamdulillah tanggapan teman-teman dan semua tetangga-tetangga dan masyarakat sekitar sangat antusias sekali dengan produk-produk saya, sehingga mereka semua sangat meminati dengan hasil olahan-olahan saya. Ketika saya bertemu dengan pelanggan dan saya COD-an barang, baik itu tape singkong maupun kue kering, saya selalu mengenakan masker dan saya selalu membawa hand sanitizer setiap kali saya keluar rumah. Dan tentu saja setiap kali saya berjabat tangan atau menerima uang dari para pelanggan, saya selalu langsung cuci tangan ketika sampai di rumah. Tentu saja saya akan tetap menggeluti usaha ini. Kalaupun toh nanti akhirnya pandemi ini berakhir dan suami saya bekerja kembali, saya insya Allah akan masih tetap memproduksi jajanan saya, karena pelanggan-pelanggan saya juga sudah banyak, dan kalau mereka masih berminat dengan olahan camilan saya, tentu saja saya akan sangat bersyukur karena akan menambah perekonomian keluarga saya. Sebagai warga masyarakat yang sangat terdampak dengan pandemi ini, saya sangat berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan ekonomi masyarakat kita segera semakin membaik, stabil, sehingga usaha saya pun semakin lancar karena ibu-ibu ekonominya sudah lancar dan bisa membeli jajanan saya. Dan untuk anak-anak saya mudah-mudahan bisa sekolah kembali dan berkumpul dengan teman-teman dan gurunya di sekolah. Hanya itu harapan saya. Dengan jajanan saya tadi, baik itu kue kering maupun tape singkong, silakan hubungi nomor WA saya yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Jadi intinya di masa pandemi seperti ini kita harus tetap berhemat. Lalu selanjutnya bagaimana cara kita untuk tetap bisa menghasilkan uang, yaitu kita harus tetap mencari ide-ide atau kreasi di tengah pandemi dengan menjalankan bisnis online seperti yang disebutkan oleh narasumber kita tadi, yaitu tentang berjualan produk NASA maupun berjualan kue-kue kering dan juga tapai secara online. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sosial media sangat memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan bisnis-bisnis yang akan kita kerjakan. Kita juga bisa dengan sangat mudah untuk mempromosikan produk kita melalui sosial media, baik itu melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, maupun platform-platform online seperti Shopee dan lain sebagainya. Dan selain itu, di masa pandemi seperti sekarang, meskipun kita berjualan secara online dan kita sering melakukan COD dengan berkirim barang kepada pelanggan, tentunya seperti yang dijelaskan oleh narasumber kita tadi, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mengenakan masker, selalu membawa hand sanitizer, dan selalu melakukan cuci tangan setelah melakukan kontak fisik dengan pelanggan. Jadi itulah kesimpulan dari ngobrol pintar kita kali ini. Semoga apa yang diberikan oleh narasumber tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja.